Saya diskusi dengan saudara Nandar, dia jago bahasa Ibrani, tapi dia tidak mengerti konteks Ibrani. Orang Ibrani itu kalau bilang anak Allah ya Allah, lu bisa pakai bahasa Ibrani secara ngawur, lalu menolak kealahan Yesus. Itu aneh bin ajaib. Menyambung apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, saudara-saudara, di mana ketika saya membahas ayatnya yang ke-14 dan saya ingatkan kembali bagian akhirnya dari ayat 14 dikatakan hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas ketika Yesus kembali, saya sudah soroti, itu adalah bicara tentang penghakiman akhir zaman. Tuhan Yesus sering, saudara-saudara, membuat klaim-klaim yang membuktikan memang dia itu Allah, saudara-saudara. Saya pernah katakan, percaya yang harusnya kepada Allah, percaya yang sama harus diberikan juga kepada dia. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Itu percaya yang sama. Kalau Anda percaya Allah, ada satu Allah, ada Allah pencipta langit dan bumi, percaya yang kepada Allah itu percaya yang sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus diberikan kepada Yesus. Penghormatan yang diberikan kepada Bapa Allah, penghormatan yang sama harus diberikan kepada dia. Yohanes 5 ayatnya yang ke-23, firman Allah berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bukan hanya percaya yang sama, tapi hormat yang sama yang diberikan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang Maha Esa itu tidak boleh lebih, tidak boleh lebih kurang. Hormat yang sama harus diberikan kepada dirinya. Dan ada sejumlah klaim-klaim yang lain yang memang spektakuler, luar biasa, apalagi dalam konteks agama Yahudi waktu itu, yang monoteisnya sangat tinggi, sangat ketat, tidak mempercayai ada Allah selain Bapa. Lalu ada orang bilang, percaya Allah, percaya saya, hormat dia, hormat saya, dan lain sebagainya. Dan ada sejumlah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, itu dilakukan oleh Yesus. Seperti mencipta, itu hanya Allah yang bisa lakukan itu. Tapi sejumlah data Alkitab yang sudah sering kita lihat, Yohanes 1 ayat 3 atau ayat yang lain, Ibrani pasal 1 ayat 10. Ayat-ayat ini secara eksplisit mengatakan Yesus itu pencipta. Ya, bahkan bukan hanya pencipta, dia mampu menghancurkan segala sesuatu. Dia mampu menciptakan, dia mampu menghancurkan segala sesuatu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Makanya saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 1 itu ayat 10, coba saudara baca. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Kalau saudara baca dari awal, mungkin nanti saya akan tunjukkan. Ini Bapa sedang ngomong kepada Yesus. Bapa bilang, dan pada mulanya ya Tuhan. Allah Bapa omong kepada Yesus, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tapi nanti Anda lihat ayat 11, perhatikan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Semuanya akan binasa, tapi pencipta tidak akan binasa. Semuanya akan binasa. Semua yang diciptakan ini kan akan hancur lebur, Bapak Ibu jemaat. Ya, Yesus datang, semua langit dan bumi hancur. Satu-satunya yang tidak hancur hanya Sang Penciptanya. Dia mampu menciptakan, dia mampu menghancurkan. 12. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Tuhan yang gulung, Yesus yang gulung. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Itu Bapa omong kepada Yesus. Engkau pencipta, engkau juga bisa menghancurkan. Apa yang kau ciptakan itu bisa kau gulung seperti gulung tikar saja begitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dia mencipta, dia menghancurkan, dan dia bisa membaharui lagi. Makanya nanti kalau Anda baca tentang langit baru dan bumi baru, itu siapa yang buat? Tuhan Yesus. Baca tuh Wahyu 21, mulai ayat 1. Perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, terus karena tadi yang Tuhan sudah lenyapkan semua itu ya. Itu Tuhan yang gulung semua itu. Makanya yang Anda sembah itu Tuhan langit dan bumi. Orang lain hanya terima dia sebagai nabi. Kita terima dia imam nabi Tuhan. Dan memang dia imam nabi Tuhan, raja. Orang mentok di nabi udah puas. No, dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan, dia menghancurkan, dia membaharui. Mau apa? Amin saudara. Jadi dia benar-benar Tuhan Allah yang ajaib.
Dan saya bersyukur sampai di ayat 12, 14, 15 dan 16 dari pembahasan kita 1 Timotius pasal 6 ini tak terhindarkan kita harus perketat lagi pandangan ini, pemahaman ini dengan dasar-dasar kitab suci yang jelas. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, Amin. dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu surga pindah ke bumi. Pokoknya arti surga adalah di mana Allah ada itu surga. Amin. Sekarang aja nih, kalau Allah ada dalam rumah Anda dan saya, surga secara tempat tidak ada, secara keadaan ada. Amin. Makanya mau makan kosong ke, gaji terlambat ke, ya tetangga pun kandang babi masih bawa para pendeta seomong, tapi tetap damai surga, tetap turun, beri tepuk tangan yang meriah begitu. Begitu dong. Haleluya. Iya kan? Ayat 3, perhatikan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Aha. lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu kita semua di Yerusalem baru. Makanya saudara yang terlalu berharap tinggal terlalu lama di sini, kerasan di bumi, tempat kita di sana, bukan di sini. Tak usah bunuh diri, tapi setia. Jangan sampai beta kayak Razan pun kesaksian kan. Razan bilang saya tuh pengen bunuh diri aja gitu, pengen ketemu Tuhan ya jangan dong, rugi dong. Ya kan? 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi kemo-kemo, na apa, na kayuyun, Ibu Novia. Tidak ada lagi, sekarang aja biasa tuh santai. Itu pasti Tuhan ada izinkan sesuatu tuh. Tapi ini pengharapan kita. Tidak ada menangis, merenung, duka cita, mete-mete, oi kopi, korban gula. Tidak ada itu. Tidak ada. Makanya pengharapan kita dengar khotbah dibawa ke sana, saudara-saudara. Amin. Tinggal masih di sini, hati sudah di sana. 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah. Tadi dia yang cipta, dia yang kasih hancur, dia bikin baru lagi. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini firman dari siapa? Ayat 6, jemaat sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Beri tepuk tangan bagi Yesus sang Alfa dan Omega. Jadi dia benar-benar Allah, saudara-saudara. Dan saya akan tambahkan lagi bahwa ketika dia melakukan penghakiman itu juga salah satu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mencipta, menghancurkan, mencipta lagi, mengampuni dosa, menghakimi dengan adil, hanya bisa dilakukan oleh Allah, tidak bisa nabi biasa. Tidak bisa. Hanya Allah, saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat sebenarnya fakta bahwa Yesus ini adalah Allah, itu sudah dari sejak dia belum menjelma sampai menjelma 33 tahun setengah lebih itu Yesus melayani, itu sudah ada bukti-bukti data kitab suci yang menuturkan bahwa memang dia itu Allah, tidak bisa tidak. Kata proskuneo atau menyembah itu sebenarnya ya sebelum Yesus datang, sebelum pencobaan di padang gurun, penyembahan itu boleh diberikan kepada raja, boleh diberikan kepada nabi, boleh diberikan kepada orang-orang yang dianggap hebat, berjasa, orang masih bisa sujud, dan orang lain manusia biasa masih bisa terima. Tapi setelah Yesus mengalahkan setan, ketika setan mencobai Tuhan Yesus dan dia mengatakan dengan tegas dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10, di sana Yesus tidak boleh menyembah yang lain, harus menyembah Allah saja. Maka prinsip penyembahan itu yang dulunya diterima oleh nabi, raja, manusia, tidak boleh lagi setelah ada ayat ini. Perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Tidak boleh sembah yang lain. Ya. Makanya setelah itu Simon Petrus cukup populer waktu itu karena ini pengkhotbah pertama yang melalui khotbahnya 3.000 orang bertobat. Dan setelah itu ada sejumlah mujizat, perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara spektakuler yang Allah kerjakan melalui pelayanannya. Maka namanya harum, orang pengen ketemu hamba-hamba Tuhan begini. Dan kalau bisa sembah. Dan memang Cornelius waktu itu sujud menyembah Simon Petrus. Tapi Simon Petrus tolak penyembahan karena mengingat ada ayat ini. Atau mengingat prinsip penyembahan hanya kepada Allah sudah mulai keluar dari mulut Yesus. Maka orang-orang mau hebat apapun, mau berjasa apapun, harus tolak penyembahan yang diberikan kepada dia. Makanya Petrus tolak. Masih ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 25 dan ayat 26.
Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Iya. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Sekarang kata menyembahnya sama proskuneo. Tapi persoalannya adalah apakah Petrus menerimanya? Perhatikan ayat 26 saya baca. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Hal yang sama dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka dianggap dewa Zeus dan Hermes. Paulus dan Barnabas itu mau disembah oleh orang-orang Yunani itu. Tapi Paulus dan Barnabas tolak, saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14, mulai ayat 14. Perhatikan. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Terus. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Lanjut, tapi mereka tetap tidak mau dengar. Mereka tetap mau sembah, mau persembahkan korban kepada mereka berdua. Tapi mereka tetap tolak. 15. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. 18 berkata, saya baca, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Intinya adalah bahwa rasul-rasul ini tolak karena mereka tahu penyembahan hanya diberikan kepada Allah. Kalau sampai ada manusia yang mau mencuri kemuliaan Allah, aduh itu berat urusannya. Ya, mau terima penyembahan. Sekali lagi penghormatan seperti yang saya katakan, penyembahan percaya itu hanya boleh diberikan kepada Yesus, tidak boleh diberikan kepada manusia lain. Tidak boleh. Kalau ada manusia yang mau coba-coba terima, nasibnya akan seperti Herodes. Pernah dengar Herodes ditampar oleh malaikat, mati di tahta? Itu karena dia dianggap Allah, dia terima. Oh, malaikat turun tampar, mati di tahta. Kisah 12 mulai 20. Perhatikan. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membunuh Blastus, membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Terus. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Lalu rakyat berteriak bilang apa? Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Jadi kau terima, kau Allah begitu. 23 saya baca buat saudara. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dulu sebelum Yesus ngomong Matius 4 ayat 10, silakan terima. Tapi setelah itu Yesus bilang sembah Allah saja. Bahkan hari Minggu kalau tidak salah saya masih kutip ayat di mana Yohanes menyembah malaikat di Pulau Patmos. Malaikat tolak itu penyembahan. Makanya saya coba beranalisa. Malaikat turun tampar Herodes. Kami saya tolak, kau terima, saya bantai kau. Malaikat turun bala toh. Kami saya ada tolak, lu bereok. Akhirnya beta yakin Herodes bereok. Orang Romana. Waktu itu bisa cukur mahal walaupun kaya ya. Malaikat turun tampar, innalillahi toh. Selesai. Kan malaikat bilang sembah itu Tuhan Allah saja. Sama seperti yang Yesus ajar. Makanya ketika sekali lagi buka itu Wahyu 22 ya. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 berkata apa? Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadanya untuk menyembahnya. Iya, lalu malaikat bilang apa? 9 sama-sama 23. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan ini. Lalu malaikat itu menegaskan apa? Sembahlah Allah. Haleluya. Tapi saudara-saudara, untuk Yesus setelah dia mengatakan itu, anehnya Tuhan Yesus terima penyembahan. Bahkan tahukah Bapak Ibu, malaikat-malaikat yang menolak penyembahan ini diwajibkan menyembah Yesus. Ulang. Malaikat-malaikat yang tolak penyembahan ini, Bapaknya suruh sembah anakku. Ingat, dalam alam berpikir orang Yahudi, anak monyet pasti monyet, anak babi pasti babi, anak manusia pasti manusia, dan anak Allah pasti Allah. Itu cara alam berpikir orang Yahudi. Jadi kalau mau belajar teks Yesus Allah atau bukan, itu mesti belajar teks Ibraninya. Maksud saya konteks waktu itu.
Yesus itu Allah. Makanya saya bingung. Saya diskusi dengan saudara Nandar. Dia jago bahasa Ibrani, tapi dia tidak mengerti konteks Ibrani. Orang Ibrani itu kalau bilang anak Allah ya Allah. Lu bisa pakai bahasa Ibrani secara ngawur, lalu menolak kealahan Yesus. Itu aneh bin ajaib. Jangankan Nandar. Banyak pendeta jago Ibrani pun menyesatkan orang. Jadi jangan terkecoh dengan orang. Oh dia pintar Ibrani. Urusan apa dengan Ibrani? Kita pegang kuat doktrin mendasar. Bahasa gampang lah belajar. Saya saran bahasa Timur dahulu. Karena kita lebih masuk pedalaman Timur. Di daerah tertentu bahasa Indonesia saya tidak mengerti. Lupa bahasa Ibrani. Saya sehot bahasa 1,5 jam. Bamantaneo lahir. Bamantaneo lahir datang. Aku bapak madosan mengerti bahasa Indonesia. Itu andai kata bisa kasih turun halilintar. Saudara tanya, beta buat apa? Saya akan suruh jangan apa-apa ya. Jadi ada orang, makanya saya bersyukur bahwa kita diajarkan doktrin-doktrin mendasar. Hanya kalau polesan-polesan luar gampang deh. Doktrin mendasar, harga mati. Amin. Malaikat tolak penyembahan, tapi malaikat diperintahkan sembah Yesus Kristus. Makanya dalam Ibrani 1 mulai ayat 5, saudara perhatikan ayat ini. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Itu Tuhan Yesus. Dan kepada dia perintahnya jelas 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang layak terima pujian penyembahan. Malaikat tolak penyembahan, tapi malaikat harus sembah Yesus. Masih percaya bahwa dia cuma nabi? Sia-sia kau hidup di dunia kalau hanya percaya Yesus nabi. Makanya Anda bersyukur jadi Kristen. Amin. Banyak agama juga aku Yesus, tapi mentok di nabi. Kita tembus sampai menyembah dia sebagai Allah, pencipta, penghancur dan pembuat segala sesuatu baru yang kepadanya malaikat berikan pujian penyembahan. Makanya menyembah Tuhan di gereja jangan main-main. Jangan tunggu WL bila angkat tangan. Mulai itu tutup mata sudah tak usah lihat sepatu. Benar ini, saya ngomong benar. Anda kalau cinta Tuhan dan bicara penyembahan, aduh, WL boleh mau angkat tangan, saudara angkat tangan, sonde mau turun. Sampai laki korek, turun sudah. Ya kan? Ya, Anda menyembah Tuhan yang disembah oleh para malaikat. Halo. Itu nama yang berkuasa. Name above all names. Cuma tahu itu ya. Jangan terlalu percaya pendeta kalau bahasa Inggris. Oh haleluya. Itu hafal dari lagu ya. Ini apa sama nyanyi lagu bahasa Inggris? Kan pakai di khotbah. Itu lagu itu tidak harus pakai di lagu saya. Boleh pakai di khotbah. Amen. Hanya beta ini terlalu jujur. Makanya tetap kelihatan goblok. Kalau beta sedikit menyamar. Waduh orang bisa bilang. Oh, Tuhan tolong. Padahal. Haleluya. Haleluya. Bapak ibu jemaat. Dan kepada Yesus yang terima pujian penyembahan ini. Nanti kalau Anda baca terus sampai ayat 8 itu. Bapak bilang anakku ini Allah. Makanya dia harus terima penyembahan. 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Nah, nanti baru ayat 10, 11, 12 yang saya sudah baca tadi toh. Makanya saya bilang kemungkinan saya munculkan ini. Nah saudara-saudara, nah pas diskusi spontan dan Anda itu sampai sini Bapak handphone mati. Mati, handphone mati, panas mati. Langsung rame di channel sebelah. Mel atau kabur. Masa kabur hadapi Nandar. Modal bahasa Ibrani, kaki kepala der-der begitu. Ya ampun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi ada andai kata. Ada pendeta karena kurang pengetahuan dan dia kalah debat. Itu tidak mengurangi bahwa kebenaran Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kita kan debat bukan cari pintar-pintaran, menang-menangan. Kita hanya mau serukan kebenaran yang sejati. John Calvin bilang pendeta harus menyuarakan dua suara. Suara yang pertama untuk kumpulkan domba-domba. Suara yang kedua untuk usir serigala-serigala berbulu domba. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dua suara ini harus diserukan oleh pendeta. Dia berkhotbah sesemangat mungkin. Dia berkhotbah sungguh-sungguh. Untuk apa? Kumpul domba, kumpul domba, kumpul jiwa, kumpul jiwa. Tapi dia harus berteriak sungguh-sungguh. Usir serigala-serigala dari gereja. Itu juga harus diteriakkan. Bukan cuma berteriak kumpul domba. Pendeta punya dua suara itu. Dua seruan itu.
Makanya kalau pendeta hanya kumpul domba tidak usir serigala, dia lupa tugas pendeta sesungguhnya. Maka jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan heran. Makanya Tuhan Yesus itu orang sembah dia terima. Karena memang dia Allah, malaikat diperintahkan menyembah. Apalagi orang lain. Saudara lihat dalam Matius 14 ayat 33. Orang sujud menyembah. Dia tidak marah. Padahal dia sudah omong di Matius 4 ayat 10. Tidak boleh menyembah lain, ya, harus menyembah Allah. Ini orang-orang sembah dia kok. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dia tidak tolak penyembahan ini. Ya. Lalu setelah dia bangkit, dia mau kasih amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 9 firman Allah berkata apa? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dia juga tidak tolak penyembahan ini. Lompat ke ayat 17 dari Matius 28. Orang sembah dia tetap terima penyembahan ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Orang menyembah dia. Maka saudara tanya kepada orang-orang yang mengakui Yesus cuma nabi. Saudara tanya, ini hanya dua kemungkinan saja. Orang yang terima penyembahan, padahal dia kau anggap manusia, berarti nabi palsu. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua, tidak ada pilihan lain. Dia memang Allah. Mau terima yang mana? Mau bilang nabi palsu, mereka tidak berani. Karena mereka percaya ini nabi benar. Tapi nabi benar mana yang terima penyembahan? Tidak ada. Kenapa Yesus terima penyembahan? Selain dia nabi benar, dia memang Allah. Setinggi-tingginya, tidak ada kemungkinan lain. Cuma dua pilihan itu. Kamu tidak bisa tidak memilih. Harus pilih salah satu. Dia nabi palsu atau memang dia Allah. Atau kalaupun mau ketiga, dia nabi benar sekaligus Allah. Tidak mungkin dia nabi benar sekaligus nabi palsu. Tidak bisa. Yesus terima penyembahan. Maka dari itu kita bersyukur sekali lagi menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Ini semua yang anti Tuhan Yesus yang masuk nonton ini live ini malam, dia pusing. Biarkan dia pusing. Karena memang Tuhan Yesus kan dari dulu dinubuatkan gara-gara dia pertentangan. Amin. Tak bisa dihindari. Tuhan Yesus bilang dari kecil sudah pertentangan. Aku datang bawa pedang. Aku datang bawa pertentangan. Soal dia ini akan pertentangan sampai kiamat. Makanya dia datang, dia perjelas. Yang bertentangan, yang terima dia tuh mana? Domba sebelah kanan. Yang tolak dia tuh mana? Kambing sebelah kiri. Selesai. Ada neraka kok. Masa tidak ada penghuni? Harus ada dong. Tapi ya tetap menginjil. Kita tidak tahu siapa ya. Saudara-saudara jangan pulang lihat tetangga bawa kasih ke mulut. Neraka. Dosa menghakimi. Tidak ada yang ajar begitu ya. Jadi tolong. Saudara, jangan sampai ada yang kemudian sombong rohani seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi itu tambahan penting tentang keilahian Kristus yang tak terbantahkan. Tidak bisa dibantah. Ya, silakan pilih. Dia siapa? Nabi palsu atau Allah? Dia pasti Allah. Semua tolak penyembahan dia terima. Malaikat tolak, Petrus tolak, Paulus tolak, Yesus terima. Dia siapa? Manusia biasa, nabi biasa? Tidak mungkin. Dia Allah. Dia anak Allah. Bahkan setan pun. Setan tuh udah lihat Tuhan Yesus. Setan bilang dia tuh anak Allah. Makanya kalau ada yang tolak dia anak Allah, setan lebay. Setan ketemu Yesus, anak Allah. Engkau anak Allah, mana tinggi? Setan. Masa ada orang, kesian setan sakui lu kok jaim banget sih. Coba berapa ayat dulu. Misalnya kalau tidak salah Matius pasal 8 ya. Mulai ayat 28, perhatikan. Setibanya di seberangnya itu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Terus. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan di dalam dua orang itu berteriak. Ya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Saudara sudah tahu setan itu siapa toh? Mantan malaikat. Jadi wajarlah kalau mereka akui Yesus itu Allah. Lanjut, 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. 32, sama-sama baca 23. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setan saja akui memang betul-betul dia Allah. Amin. Makanya kenapa di Filipi pasal 2 itu ya ayat 10 dan ayat 11 dikatakan dengan jelas di sana,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Yang ada di langit, malaikat-malaikat semua. dan yang ada di atas bumi dan Amen. yang ada di bawah bumi. Ya, mau setan ke siapa, manusia, bangsa-bangsa semua harus tunduk. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, harusnya orang-orang bersyukur kita bukakan kebenaran ini sehingga orang bisa percaya ini masalahnya dunia akan kiamat. Setelah mati ini ada kehidupan. Dan pemilik kehidupan seluruhnya, baik yang sekarang maupun kehidupan setelah kematian, itu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Siapa terima dia selamat, siapa tidak terima dia disiksa. Makanya ketika saya khotbah di Amerika sana, mungkin penganut Kristen progresif, dia tidak terima khotbah saya. Lalu saya turun enak-enak, suhela napas enak, pikir mau khotbah di gereja lain lagi. Dia naik di komentar, apa nih? Dan perlu saya kasih tahu, itu gereja sama dengan kita punya organisasi. Saya pikir aman. Dia komentar di sebelah saya, ini Presiden GSJ Indonesia Amerika. Pada beliau yang bantu saya, antar saya ke Pendeta Rudi Lolowang. Ini satu omong apa sih, sendok patah apa nih? Pokoknya dia bilang neraka tidak boleh ada. Kalau Tuhan penuh kasih, kenapa harus ada neraka? Masa Allah yang penuh kasih? Pokoknya kayak Abang Brian begitu. Abang Brian sudah mengundurkan diri, sudah menjadi pendeta lah. Puji Tuhan, semoga bertobat berjadi lah. Lalu atur saya suka-suka saya. Mau berhenti kapan jadi kapan. Boleh, itu beta angkat jempol buat Brian loh. Dia bilang saya tidak jadi pendeta lagi, tidak usah ikut ajaran saya. Dan dia bilang, ya ini kita harus hargai orang punya ini juga. Brian bilang, saya ini kan hanya pegang sementara. Ini memang bisa berubah. Ya kita doakan sebab ini orang muda sangat potensi begitu kan. Kalau dia bertobat saya pikir luar biasa. Dia mantap loh, begitu dong pendeta. Saya sudah salah, jangan ikut saya lagi, keren. Jangan pendeta semua via lagi berharap orang dukung lagi. Tidak boleh begitu. Minta mundur, rehat tahan sama ke retret, tarik diri sebentar, berdiam diri, pemulihan supaya kembali. Ini masih gila mau tetap eksis di panggung, itu salah. Harusnya tarik diri. Bukan tarik diri pemain judi, tarik diri, diam diri. Ada yang tarik diri itu langsung dengan semua judi, mabok, hantam, tetap menyembah Yesus. Haleluya di saat ini Tuhan, haleluya. Kuperlukan firman-Mu. Tapi mabok, kasihan. Saya dalam hal ini saya hargai saudara Brian Sewarto. Kalau kondisi begini saya mau berhenti bilang Brian penyesat, tidak. Saya lihat kayaknya Brian mau bertobat. Dan itu tidak lepas dari semua masukan dari semua anak-anak Tuhan Indonesia. Di media, ya ini anak rendah hati nih. Semoga hanya dia. Kapan kembali kita tidak tahu. Oh keren loh. Kan orang kalau kena serang mulai kayak menyiksa diri, kasihan diri apa. Ini menyangkut banyak orang, iman. Akhirnya waktu itu saya bangun, kita langsung berdebat di situ langsung minta ini Presiden GSJ Indonesia Amerika Pak Rudi Lolowang. Saya tidak sadar ini pemimpin loh. Bapak pegang video, sudah emosi. Bapak juga mungkin spontan sana marah. Oke jadi pegang. Kita dua baku lipat di situ sudah mah. Kapan lagi? Akhirnya habis beliau pegang tangan, saya baru mengerti. Iya Bapak itu bahaya Bapak omong begitu tuh. Buat ini umat ini kasihan. Apalagi Amerika nih orang kan jarang-jarang pengajaran. Apalagi gereja Indonesia di sana kan jarang-jarang pengajaran, jujur aja saudara-saudara. Makanya saya diundang kebanyakan tuh karena tanya jawab. Bukan hanya khotbah orang lain juga khotbah. Tanya jawab itu mereka senang sekali, mereka butuh sekali. Saya bilang tidak bisa, pokoknya tolak Yesus, masuk neraka. Dan waktu di neraka yang siksa orang di neraka itu Tuhan Yesus. Wahyu 14 mulai ayat 9, perhatikan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, terus maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Garis bawahi kalimat itu, disiksa di depan siapa? Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata anak-anak, mata malaikat-malaikat kudus. Kata malaikat kudus karena ada malaikat yang sudah berdosa yaitu setan-setan, dan setan-setan juga ikut disiksa di situ. Dan di depan mata anak domba, di depan mata Tuhan Yesus. Makanya kita yang terima dia, puji Tuhan. Karena yang siksa orang di neraka dia, Tuhan kita itu. Makanya kenapa kita menyembah Yesus dulu harus penuh hormat, takut akan dia. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Amin. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya, tanda antikristo.
Disiksa terus. Dan itu Alkitab bilang mereka tidak henti-hentinya disiksa. Kita yang percaya Yesus mati, rest in heaven. Istirahat di sorga. Yang tolak Yesus, no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Tahu kena siksa, minimal kebas-kebas api. Kebas, bisa bantu kebas orang, lu juga ada terbakar.